sering kita menghadapi kasus-kasus itu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi seperti ini, sesuai dengan kasus dan kondisinya, tentu anak kita ini sudah tidak aktif untuk sebulan. Artinya kita tidak mau anak kita nanti ini putus sekolah, apalagi tugas sekolah itu wajib belajar 12 tahun. Dan saya belum sempat memutuskan tadi, cuma tadi saya konfirmasi ke bagian KPAI, perlindungan anak dan perempuan, tetapi masih bingung untuk memberikan jawaban. Karena anak kita ini begitu kita temui orang tua yang muda ke sekolah, tidak pernah hadir. Nah ini kita berharap jangan sampai terjadi anak putus sekolah. Tapi yang berhubungan dengan etika, moral, sesuai dengan misi kita, tata tertib harus kita jalankan ke sekolah dengan syarat orang tua dan siswa harus mengetahui. Jadi pertama kita sosialisasikan itu, kemudian kita jalankan aturan-aturan yang sudah ada. Kalau tidak juga berhasil, kalau masih kasus-kasus yang ringan itu masih kita cari peluang supaya anak itu bisa berubah gitu ya Pak ya. Tapi kalau kasus-kasus berat itu kita mungkin alihkan ke dinas lain yang lebih berkompeten mengatasi hal tersebut. Selama ini Pak, kira-kira tantangan-tantangan apa Pak yang ada dalam mengambil keputusan sampai kayak kasus-kasus tadi itu diistilahkan dilema gitu Pak ya, dilema etika. Ada tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan. Pada saat kita memutuskan sesuatu, anak itu harus kita beri misalnya kita melihat keberatan lagi. Apakah proses dari awalnya sudah serapi mungkin? Bisa. Jadi kalau menghadapi dilema itu, Bapak memutuskannya bagaimana Pak? Oke. Salah satu mungkin langkah yang saya ambil, saya evaluasi salah satunya mungkin belum saya putuskan, mungkin saya sudah punya rencana dan tidak rencana kita akan monitoring atau mungkin seperti supervisi. Mungkin saya tidak mampu sendiri, nanti saya melibatkan wakil atau pangkat yang lebih tinggi. Kira-kira Pak, selama ini ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak untuk memutuskan suatu masalah-masalah dalam kasus-kasus itu? Oke, baik, itu saya katakan banyak yang saya lihat respon untuk membantu. Artinya sebelum mereka memutuskan, mereka menutup kepala sekolah terlebih dahulu. Pak, kalau kami bermasalah seperti ini, kami harus ngapain? Artinya mereka bertanya. Sebelum ada hal-hal yang sesuatu yang mereka hadapi di mentalnya, mereka tidak mau sampaikan, Pak maaf kami hal yang seperti ini, kecek kita ingin tahu dulu. Malah kalau kecek tahu mereka jadi kalau yang menyampaikan jadi dia seperti kok bisa kita tujuan, bagaimana kalau kami putuskan terlebih dahulu. Artinya banyak yang dukung, support, makanya sampai sekarang kita sudah boleh katakan sekarang kita jalan dengan baik. Support dari wali-wali kelas gitu ya Pak ya, dari wakil-wakil juga mungkin ya Pak ya. Oke, saya rasa sudah jelas semua ya Pak ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Semoga kedepannya sekolah SMA Negeri 4 lebih maju lagi. Terima kasih Pak Aning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Pak? Baik, alhamdulillah. Minta izin ya Pak ya, minta waktunya sebentar. Ini ada sedikit wawancara ini mengenai pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di pembelajaran di sekolah ya. Jadi saya ingin menimba ilmu lah dari Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 ini ya Pak. Gak bisa bilang. Ini ya Pak. Di sini Pak ya, saya mulai. Ini Pak ya, dalam ada kasus-kasus mungkin Pak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah
itu merupakan dilema etika. Dilema etika itu artinya hanya berkaitan dengan masalah itu. Bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk menentukan di mana Bapak ini? Baik. Pertama tentu kita harus pahami dulu konsep mengapa kita perlu melakukan sesuatu kebijakan. Contoh misalnya kita ingin menegakkan suatu ketentuan di sekolah. Misalnya di sekolah kita ini sekolah tanpa sampah. Sekolah sampah tanpa sampah ini itu mengambil suatu keputusan bahwa kita tidak menjadi produsen sampah siapapun kita miliki sendiri, itu kita bawa pulang sehingga kita tidak punya tong sampah di sekolah. Nah, ini menjadi dilema. Maka hal itu belum sepenuhnya diaminkan oleh dan memang merasa kurang yakin, kurang siap untuk melaksanakan. Tapi bagi saya pribadi secara kebijakan bahwa konsepnya adalah kita sedang menanamkan suatu nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai tanggung jawab. Saya tegaskan lagi langkah-langkahnya itu berarti prosedur yang Bapak lakukan pertama menyamakan visi dulu Ya. semua stakeholder yang ada di sekolah gitu ya Pak. Ya. Baru kemudian tetap konsisten menjalankannya Tetap konsisten walaupun ada pro dan kontra Ya. sambil melakukan evaluasi Sambil secara melakukan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang kayak tadi itu Pak. Wah. Intinya komunikasi efektif itu begini. Kita adakan suatu pembahasan yang penting pada teman-teman dalam kelompok yang kecil. Setelah kelompok yang kecil ini kita berikan pandangan-pandangan, saya juga secara terbuka menerima masukan itu. Setelah kita mencapai suatu kata yang tepat dengan tim kecil ini, baru tim kecil ini nanti akan berbau dengan yang lebih besar. Selain tantangan tadi pro dan kontra, mungkin ada beberapa kita kan nggak bisa menyamakan semua orang ya Pak ya, Ya. ada yang pro, ada yang kontra. Yes. Nah, selain itu apa lagi Pak yang kira-kira tantangan lagi mungkin yang ada dalam kebijakan kebijakan tadi? Ini kita memang perlu punya sistematika dalam rangka mengambil keputusan. Tantangannya adalah mengenai waktu. Ya. Kalau tentu surat waktu saya kan lebih banyak kerja di manajerial. Ketua kan, kadang telepon satu-satu, macam-macam. Yang jelas saya ingin apa yang segera diputuskan itu cepat diimplementasi. Kalau misalnya nanti ada kendala-kendala yang sifatnya serius dan ini harus diglobal, kita membuat satu waktu tertentu yang menggunakan semua. Jadi kerjasama gitu Pak ya, musyawarah dan kerjasama tim yang solid ya Pak ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang ada di sekolah ini selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu kebijakan atau suatu keputusan? Punya tim itu yang solid. Jadi saya punya top leader. Top leader itu terdiri dari wakil-wakil bersama saya. Nanti ada yang di middle, top leader. Nah ini nanti agak luas. Itu terdiri dari wakil kepala sekolah, kemudian ada
kepala lapor, sama kepala pustaka. Terima kasih Pak ya. Sudah. Banyak pembelajaran yang saya ambil pada hari Baik, ini. baik, baik. Terutama itu Bapak saya tangkap dari wawancara kita yang sebentar ini. Ya. Komunikasi yang efektif itu penting Ya. sekali. Kemudian memaksimalkan tim-tim Bapak seperti top leader dan middle leader tadi Ya. untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan Ya. tadi Pak yang musyawarah. Musyawarah itu jadi budaya di sini. Ya, musyawarah dan terus evaluasi. Terima kasih sekali Pak, banyak pelajaran yang tadi untuk komunikasi yang bilang ya Pak ya, komunikasi efektif itu harus bersifat informatif, inspiratif, dan impresif. Terima kasih Pak atas waktunya dan ilmunya yang banyak sekali pada siang hari ini. Semoga Bapak sehat selalu, sekolah Bapak makin maju ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.